Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Ekonomi tingkat Kabupaten Kota tahun 2023. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun perlu juga disampaikan jika nanti di dalam pembahasan ada materi yang miskonsepsi atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan teman-teman semua, boleh diketik di kolom komentar. Kita lanjutkan soal yang pertama. Diketahui fungsi permintaan beras adalah PD sama dengan 12.000 dikurangi 2Q, dan fungsi penawaran beras adalah PS sama dengan 2Q dikurangi 13.000. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram, maka harga keseimbangan pasar setelah subsidi adalah. Kita ketahui bahwa dari soal ini nilai PD adalah sebanyak 12.000 dikurang 2Q. Kemudian PS-nya 2Q dikurang 13.000. Kemudian ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 2.000 per kilogram. Nah, untuk menghitung keseimbangan setelah subsidi atau EXN, ini kita dapatkan nanti pada saat PD sama dengan PS aksen. Ya. Untuk menghitung PS aksen, kita hitung dulu PS aksen di mana nilai PS sebesar 2Q dikurang 13.000 dikurang 2.000. Nah, jadi nilai 2.000 ini karena subsidi, harga ini akan berkurang oleh adanya subsidi. Jadi semakin banyak subsidi, harga semakin murah. Maka nilai PS aksennya kita dapatkan di sini 2Q dikurang 15.000. Oke. Maka kita langsung ke aksen PD sama dengan PS aksen. PD nilainya adalah sebanyak 12.000 dikurang 2Q sama dengan 2Q dikurang 15.000. Oke. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini, dalam fungsi ini. Nilai minus 15.000 pindahkan ke sini, dapat di sini nilainya adalah 27.000. 27.000 itu sama dengan 4Q. Maka Q ini nilainya adalah 750. Ya. Jadi kalau kita kembali ke option, di sini tidak ada nilai Q yang nilainya 6.750. Q nilainya adalah 250, itu saja. Jadi untuk P pun akan juga salah. Jadi kalau kita review kembali ke dalam soal, ini sepertinya ada tanda yang salah begitu. Tanda salahnya di mana? Tanda yang salahnya adalah di nilai PS ya, di nilai PS ini. Biasanya harusnya nilai PS-nya itu adalah positif untuk yang min 13.000 ini ya. Jadi kalau di sini kita jumlahkan nilainya positif adalah positif 13.000, kita coba masukkan nilainya. Jadi kalau kita buat PS-nya itu sama dengan 2Q ditambah 13.000. Maka PS aksen ini sama dengan 2Q ditambah 13.000 dikurang 2.000. Maka nilai PS aksennya adalah 2Q ditambah 11.000. Nah, jadi kita langsung ke PD sama dengan PS aksen. PD-nya tetap sama,
12.000 dikurang 2Q sama dengan 2Q ditambah 11.000. Oke. Jadi yang 11.000 kita pindah luaskan ya. Jadi positif 11.000 menjadi negatif 11.000. Berarti 12.000 dikurangi 11.000 dapat nilainya adalah 1.000. 1.000 sama dengan 4Q. Maka Q nilainya adalah 250. Oke. Kalau seperti ini Q-nya adalah 250. Jadi opsinya adalah B, C, D, dan E ya. Sekarang kita hitung nilai P. Kita masukkan saja nilai P-nya itu ke PD ya. Dimana tadi kita ketahui PD ini nilainya adalah 12.000 dikurangi 2Q sama dengan 12.000 dikurang 2 kali 250. Maka 12.000 dikurangi 2 kali 250 dapat 500. Berarti 12.000 dikurangi 500 dapat 11.500. Maka nilai P-nya adalah 11.500. Nilai Q-nya adalah 250. Maka kalau kita kembali ke soal tadi, maka jawaban yang tepatnya adalah yang B. Q 250, P-nya 11.500. Soal selanjutnya, Warman ingin menjual mobil lawas kesayangannya yang dimiliki sejak lulus SMA. Ia sudah menghabiskan 10 juta rupiah untuk biaya perbaikan sebelumnya. Ketika hampir sepakat dengan salah satu calon pembeli, komponen transmisi mobil Warman rusak. Jika ingin memperbaiki transmisi terlebih dahulu, ia harus mengeluarkan biaya lagi sebesar 9 juta rupiah. Ia bingung harus memperbaiki transmisi terlebih dahulu, baru menjual mobilnya, atau langsung menjual dalam kondisi rusak. Berikut informasi harga jual pada masing-masing kondisi ya. Ini skenario A. Kalau skenario A ini harga jual dalam kondisi baik 75 juta, kalau kondisinya rusak 62 juta. Kemudian skenario B, harga jual dalam kondisi baik 63 juta, kalau dalam kondisi rusak 55 juta. Maka keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Warman adalah, nah, jadi untuk soal ini kita harus analisis terlebih dahulu bagaimana laba atau keuntungan yang diperoleh oleh Warman di setiap skenario yang ada ya. Untuk skenario A dalam kondisi baik ya, ini dalam kondisi baik. Nah, kita ketahui kalau dalam kondisi baik ini harga jualnya adalah sebanyak 75 juta. Nah, 75 juta. Nah, kalau Warman menjual dalam kondisi baik dengan harga 75 juta, dia akan harus mengeluarkan biaya ya. Jadi biaya yang pertama adalah yang senilai 10 juta. 10 juta. Karena dalam kondisi baik tadi, selain dari 10 juta yang harus juga keluarkan, dia harus memperbaiki transmisi dengan biaya lagi sebesar 9 juta. Jadi tambah lagi biayanya itu sebanyak 9 juta. Nah, jadi kalau begitu maka laba yang didapatkan oleh Warman dengan kondisi seperti ini adalah sebesar 75 dikurangi 10 juta dikurangi 9 juta. Dapatnya adalah 56 juta. 56 ya. Ini kalau dalam kondisi baik. Kemudian kalau dalam kondisi rusak, diketahui harga jualnya adalah sebanyak 62 juta. 62 juta.
Kemudian biaya yang dikeluarkan, ya biaya yang sebelumnya telah dikeluarkan itu sebanyak 10 juta. Maka laba yang didapatkan dalam kondisi seperti ini adalah 62 juta dikurangi 10 juta dapat 52 juta. Ini plan atau skenario A. Kemudian untuk yang B atau di skenario B, pertama saat kondisi baik, ya. Kalau saat kondisi baik ini dihargai dengan nilai sebanyak 63 juta. Kemudian biaya yang dikeluarkan sama ya. Pertama biaya yang sudah pernah dikeluarkan sebanyak 10 juta. Kemudian biaya perbaikan transmisinya 9 juta. Nah, jadi 63 juta dikurangi 10 juta dikurangi 9 juta. Jadi labanya itu adalah 44 juta. Ini labanya. Untuk skenario B yang kalau dijual dengan kondisi rusak, harga jualnya diketahui di sini adalah sebanyak 55 juta. Kemudian dikurangi biaya yang dikeluarkan, ya, itu sebanyak 10 juta. Maka didapatkan laba yang didapatkan oleh Warman itu sebanyak 45 juta. Oke, 45 juta. Jadi dari soal ini yang tepat adalah, kita baca dulu, yang A, pada skenario A, Warman akan menjual dalam kondisi rusak. Kita lihat di sini, kalau dalam kondisi rusak, ia mendapatkan 52 juta, dalam kondisi baik 56 juta. Berarti di sini tidak benar, ya, kurang pas kalau menjawab yang A. B, pada skenario A, Warman akan menjual dalam kondisi baik. Nah, ini dia yang benar. Oke. Itu jawabannya B. Ya, kita coba cari option yang lain dulu. Yang C, pada skenario A, Warman akan menjual dalam kondisi rusak, dan pada skenario B dalam kondisi baik. Kita lihat, kalau dia skenario A lebih baik menjual dalam kondisi baik, ya, bukan dalam kondisi rusak. Ya, ini salah. Kemudian pada skenario B akan menjual dalam kondisi baik. Yang B coba kita lihat. Kalau yang B, harga pada saat dijual dengan kondisi baik, kita atau Warman mendapatkan 44 juta, dalam kondisi rusak mendapatkan 45 juta. Maka lebih baik menjualnya itu dalam kondisi rusak. Jadi di sini juga salah. Maka ini jawaban juga salah. D, pada skenario A dan B, Warman akan menjual dalam kondisi rusak. Kalau yang A itu dijual dalam kondisi baik, ya. Kalau yang B memang dalam kondisi rusak, maka ini juga salah. E, pada skenario A dan B, Warman akan menjual dalam kondisi baik. Kalau skenario A, sekali lagi ini benar, ini dalam kondisi baik. Tapi kalau dalam skenario B itu lebih baik dalam kondisi rusak. Ini juga salah. Maka untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang B, ya. Soal selanjutnya, which of the following is an example of human capital? A, natural resource. B, physical infrastructure. C, education and skill. D, building and machinery. E, teknologi. Soal yang ini menyatakan bahwa yang mana yang merupakan contoh dari human capital, ya. Jadi human capital atau nilai modal manusia, atau dengan bahasa lain nilai jual yang memang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri, ya. Maka jawaban yang lebih tepat untuk soal yang ini adalah yang C, ya, educational dan skill. Ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Sebuah perusahaan yang bernama PT Sanmolis ini memproduksi, ya, perusahaan manufaktur LCD smartboard, ya, untuk anak sekolah. Jadi tahun lalu dia menjual sebanyak 200.000 LCD dengan harga $10 masing-masingnya.
perusahaan memproduksi barang tersebut dengan biaya eksplisit itu sebanyak $1.500.000 dan ada juga biaya implisit itu sebanyak $300.000. Nah, mana yang merupakan laba akuntansi dan laba ekonomi yang didapatkan oleh PT Sans Moulins tahun lalu gitu. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa PT Sans Moulins ini memproduksi sebanyak 200.000 ya. Jumlah produksinya adalah 200.000 unit. Kemudian satu unit itu harganya adalah sebanyak $10 ya. $10. Nah, kemudian diketahui di sini adalah biaya eksplisit. Di mana biaya eksplisitnya itu adalah sebanyak 1.500.000. Kemudian juga adalah biaya implisit. Biaya implisit itu sebanyak $300.000. Nah, yang ditanya berapakah laba akuntansi dan laba ekonomi ya. Nah, kita ketahui dulu bahwa laba akuntansi ini didapatkan dari TR atau penerimaan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit. Sedangkan laba ekonomi ini kita dapatkan dari TR dikurangi dengan biaya eksplisit dikurangi biaya implisit. Nah, kita hitung dulu nilai TR-nya. Di mana TR ini rumusnya adalah P dikali Q. Berarti nilai P-nya adalah $10 kalikan dengan Q-nya 200.000. Maka didapatkan nilai TR-nya adalah sebanyak 2 juta. Nah, maka untuk yang pertama, laba akuntansi. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, di mana laba akuntansi itu rumusnya adalah TR dikurangi biaya eksplisit. TR-nya adalah 2 juta. Dikurangi dengan biaya eksplisit. Biaya eksplisitnya adalah sebanyak 1.500.000. Maka didapatkanlah laba akuntansinya sebanyak $500.000. Terus bagaimana dengan laba ekonomi? Untuk laba ekonomi juga sama dengan yang di atas, di mana TR yang sebanyak 2 juta dikurangi dengan biaya eksplisit sebanyak 1.500.000 dikurangi juga dengan biaya implisit nilainya 300.000. Maka didapatkanlah laba ekonominya itu sebanyak $200.000. Maka laba akuntansinya adalah 500.000 dan laba ekonominya 200.000. Maka jawabannya tepat untuk soal ini adalah yang A. Oke, demikian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Kita sambung pada waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.